Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh sama dengan 9 tingkat. Alam bumi sama dengan 9 tingkat. Alam langit sama dengan 9 tingkat. Alam ilahi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi bumi sama dengan 9 tingkat. Pembagian Master Array. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi juga 3 alam masing-masing. Awal, tengah, puncak. Itu tingkatan kultivasi dalam novel ini. Tentu, mungkin juga setelah itu ayahmu mendapatkan berkah juga, kata Lin Tian sambil tersenyum. Benarkah? Iya, karena pil yang aku buat mungkin bisa mencapai pil tingkat 6, kata Lin Tian sambil tersenyum. Oh, terima kasih saudaraan, balas Du Zunci dengan bahagia. Jika benar maka ayahnya bisa mendapatkan kesempatan setelah menelan pil itu maka itu sangat bagus. Tapi, aku minta maaf terhadap sikap saudari dan teman dia itu, saudaraan. Du Zunci agak menyesal dengan sikap saudari itu. Tidak masalah, jangan pedulikan wanita itu, ingatlah kadang-kadang wanita itu terlalu mudah cemburu dengan sesuatu yang sepele, jelas Lin Tian. Iya, aku juga berpikir begitu saudaraan. Setelah mendengar perkataan Lin Tian dia merasa apa yang dia pikirkan sama dengan Lin Tian. Yah, jadi jangan terlalu difikirkan, ayo, kata Lin Tian sambil tersenyum. Iya. Setelah sedikit berbicara dan merasa diri mereka rileks, mereka mempercepat langkah mereka ke ruangan yang dituju. Di belakang masih mengejar 2 perempuan yang mengejar ketinggalan tadi. Saudari Li, apa kamu yakin dia seorang ahli alkimia? Tanya Du Zi. Aku kurang yakin, tadi saat aku melihat bahan itu aku merasa aneh dan tidak tahu pil apa itu, jelas Li Rong. Dia telah melihat banyak bahan dan resep pil, tapi resep pil yang dilihatnya berbeda dan bahkan dia tidak tahu bahan itu untuk membuat pil apa. Karena itu dia ingin melihat pemuda itu sedang meramu pil. Jika sampai dia berbohong aku pastikan dia akan menyesal, jelas Du Zi. Dia juga cukup kesal dengan Lin Tian yang bahkan tidak peduli dengan dirinya. Dia berpikir apakah pemuda itu tidak tertarik kepada wanita, toh itu yang di pikiran dia sekarang. Yang padahal bukannya Lin Tian tidak tertarik tapi dia sudah banyak melihat wanita yang lebih cantik dan bahkan sangat cantik dari mereka di sekte dia. Bahkan saudari dari puncak salju adalah wanita-wanita yang cantik. Kakak perempuan Jiang Yi dan Lulu juga termasuk wanita tercantik di benua tengah sejak mereka di benua tengah. Jadi di mata Lin Tian mereka bukan apa-apa, dan melihat sikap 2 wanita yang keras kepala itu membuat dia bahkan lebih cuek dan tidak tertarik. Ayo kita lihat saudari Li. Iya. Setelah itu mereka juga datang ke ruangan yang telah disediakan oleh Du Zunci untuk Lin Tian. Setelah di depan pintu Lin Tian dan Du Zunci sedang menunggu mereka. Lalu, kalian terlalu lama, kata Lin Tian dengan wajah acuh tak acuhnya. Jangan berisik, mari kita lihat apa kamu berkata benar dan tidak berpura-pura, kata Du Zi. Ayo, jika mau melihat masuk, tapi hanya kamu yang boleh masuk, kata Lin Tian. Aku tidak ingin jika kalian berdua masuk, kalian menggangguku. Dan juga kamu juga tidak termasuk Master Alkimia, jadi tidak ada gunanya kamu masuk, jelas Lin Tian menunjuk Du Zi. Kau, beraninya. Du Zi sangat marah, dia bahkan menggertakkan giginya. Dan juga Li Rong hanya bisa menahan amarahnya karena dia tahu jika dia melawan juga tidak ada gunanya. Saudara Du, tunggulah di luar, kata Lin Tian. Baik saudaraan, semoga pilnya berhasil, kata Du Zunci. Ayo, Lin Tian hanya berkata seperti itu dan mengangguk, lalu masuk ke ruangan itu. Li Rong yang melihat itu menggertakkan giginya. Lalu dia mengikuti dari belakang. Sial, laki-laki sialan awas kau, teriak Du Zi. Jangan terlalu berisik. Lin Tian berhenti sebentar sebelum masuk dan membalas teriakan Du Zi. Bajingan. Tanpa menunggu Lin Tian masuk dan menyuruh Li Rong menutup pintu ruangan itu. Li Rong hanya bisa pasrah dan mengikuti semuanya,
tapi dia yakin kalau pemuda ini tidak berhasil. Dia memiliki alasan memanggil guru dan membuat anak ini menderita. Fikir Li Rong. Huff, bayi kecil pindah dulu, kata Lin Tian kepada bayi kecil yang di kepalanya. Meong. Lalu bayi kecil melompat turun dan pindah ke sisi sudut ruangan. Setelah itu Lin Tian melihat ke depan, di depannya ada tungku alkimia yang dibilang tingkat rendah dari tungku alkimia yang telah dia temui. Bahkan leluhurnya mempunyai tungku tingkat ilahi yang sangat kuat dan bagus untuk meramu pil. Tapi itu tidak masalah, membuat pil bukan dari tungkunya tapi dari orangnya. Huff, setelah bernafas sedikit, dia menghidupkan api di tungku itu. Lalu diam dan tenang duduk. Setelah beberapa saat dia mulai membentuk segel di tangannya. Lalu satu persatu bahan obat dimasukkan ke dalam tungku. Li Rong yang melihat Lin Tian memasukkan bahan obat satu persatu tanpa menghilangkan kotorannya dulu, membuat dia bingung. Apa yang dia lakukan? Bukannya itu tidak baik untuk memasukkan bahan obat seperti itu? Harusnya kan dibersihkan dulu dengan api sebelum dimasukkan ke tungku, pikir Li Rong. Tapi dia masih diam dan memperhatikan Lin Tian. Oke, semua sudah masuk, langkah selanjutnya. Lin Tian pun memulai segel baru dan api besar terbentuk di bawah tungku itu. Bersihkan, dia berteriak lalu, sebagian api di bawah tungku masuk ke dalam tungku itu dan mengelilingi bahan obat yang dimasukkan Lin Tian ke dalamnya. Di wajahnya itu masih tetap tenang tanpa ada apapun. Tapi melihat wajah tenang Lin Tian membuat Li Rong merasa aneh. Dia menggunakan api untuk membersihkan sekaligus. Dalam kebingungannya, dia tahu bahkan gurunya tidak bisa menghilangkan kotoran bahan itu menggunakan api dengan tenang seperti itu. Bahkan tidak termasuk jika gurunya secara bersamaan itu lebih mustahil. Fikir Li Rong, sekarang dia mulai fokus melihat Lin Tian. Lin Tian yang sedang memejamkan matanya, membuka matanya lagi. Dia memperhatikan ke dalam tungku, lalu mengangguk. Bagus, sudah menghilang, lalu mari mulai. Dia merubah segel lagi, dan lalu meleburkan bahan-bahan tadi menjadi cairan. Satu demi satu bahan itu menjadi sebuah cairan. Setelah semua menjadi cairan, Lin Tian menggabungkan semuanya menjadi satu. Secara bertahap pil terbentuk, walau lambat tapi pasti. Bahkan dari tempat Li Rong, melihat bau pilnya sudah tercium ke hidung Li Rong. Pemuda yang aneh, desah Li Rong. Lin Tian masih fokus dengan ramuan di depannya. Dia mengubah segel lagi, dan berada di langkah terakhir. Gabungkan, Lin Tian berteriak. Lalu dalam beberapa nafas cairan tadi bergabung dengan sempurna dan membentuk sebuah benda bulat dan berwarna putih bersih. Melihat itu membuat Li Rong kaget, cuman sebentar dan sudah berhasil. Fikir Li Rong bingung, atas apa yang dia lihat. Di dalam tungku cairan tadi sudah sempurna terbentuk menjadi pil. Bagus, benar-benar pil tingkat 6, kata Lin Tian dengan tenang. Apa? Pil tingkat 6? Mendengar perkataan Lin Tian membuat Li Rong kaget bahkan tidak percaya. Kau, jangan berbohong, pil tingkat 6 mana mungkin semudah itu membuatnya. Jelas Li Rong. Apa urusannya dengan kamu, kata Lin Tian dengan tenang. Kau, sudahlah mari kita keluar, saudara Du pasti menunggu kita, balas Lin Tian sebelum Li Rong selesai berbicara. Setelah itu Lin Tian langsung berdiri dan, melihat Lin Tian berdiri, bayi kecil melompat lagi ke kepala Lin Tian setelah dibantu. Lalu dia berjalan keluar meninggalkan Li Rong yang masih tercengang dan tidak percaya. Oh iya, nama pil ini adalah pil racun, jelas Lin Tian. Walaupun namanya pil racun tapi fungsi sebenarnya adalah menyembuhkan seluruh racun di tubuh. Dan juga itu adalah pil tingkat 6, yang bahkan Li Rong belum bisa mencapai itu untuk beberapa waktu. Mendengar nama pil yang disebut Lin Tian lalu mengagetkan dirinya. Setelah Lin Tian keluar dia bertemu dengan Du Zunci dan masih ada wanita cerewet Du Zi di sampingnya. Untung tidak mengecewakan saudara Du, kata Lin Tian sambil tersenyum. Ini pil yang aku buat, kata Lin Tian. Melihat pil di dalam botol, membuat Du Zunci dan Du Zi kaget. Pil tingkat ke-6, Du Zunci dan Du Zi merasa kaget. Setelah beberapa saat Du Zunci merasa senang dan bahagia.
Saudaraan pil apa ini? Tanya Du Zunci dengan gembira. Walau dia tidak tahu pil apa itu, dia bisa merasakan bahwa pil itu sudah di tingkat ke-6. Nama pil ini pil racun, walau nama pil ini pil racun, pil ini dapat menyembuhkan ayahmu, dan pil ini di tingkat ke-6, kata Lin Tian sambil tersenyum. Benarkah? Lin Tian hanya mengangguk dan tersenyum. Bagus, bagus. Mata Du Zunci agak lembab, merasa bahwa ayahnya akan sembuh membuat dia merasa bahagia. Ayo kita ke tempat ayahmu saudara Du. Iya. Lalu mereka berdua pergi, meninggalkan Du Zi yang masih terdiam tak bergerak di sana. Setelah beberapa saat Li Rong juga keluar dari ruangan dengan tatapan kosong dan tidak percaya. Melihat Li Rong keluar, Du Zi langsung memanggil dia. Saudari Li. Dipanggil oleh Du Zi membuat Li Rong kembali sadar, dan dia pun mendekat ke arah Du Zi. Saudari, benarkah dia membuat sendiri pil itu? Tanya Du Zi. Iya, aku melihatnya sendiri, bahkan cara dia membuat pil itu lebih cepat dan lebih baik dari guruku, jelas Li Rong. Apa? Du Zi kaget mendengarnya. Lalu dengan menghela nafas Li Rong menjelaskan kepada Du Zi apa yang dia lihat di dalam tadi. Di dalam kamar kepala keluarga Du, di sana sekarang ada Du Zunci, Lin Tian, Ken Ling dan Du Kong paman Du Zunci dan ayah Du Zi. Baiklah, mari kita berikan pil ini kepada kepala Du Yun, biarkan dia menelan pil ini, kata Lin Tian. Ibu bisa bantu ayah menelan pil ini, jelas Du Zunci kepada ibu Ni. Baik. Dia menerima pil dari Lin Tian dan memasukkan pil itu ke mulut Du Yun. Setelah itu pil semua telah ditelan oleh Du Yun, walaupun dengan memaksa pil itu masuk ke mulut dia karena tidak dapat bangun. Kita tunggu sebentar, jelas Lin Tian. Lalu mereka berdua mengangguk, sambil melihat laki-laki di tempat tidur itu. Setelah itu dari luar kamar Li Rong dan Du Zi datang. Melihat ayahnya di sana yang hanya diam menunggu, dia juga tidak berani bicara juga. Lalu dia melihat Lin Tian yang sangat tenang, bahkan di matanya itu hanya cuek dan seperti tidak peduli. Pemuda ini, dia sedikit menggertakkan giginya. Tapi mengingat yang dikatakan oleh Li Rong tadi membuat dia hanya bisa terdiam dan tidak berani bicara lagi. Begitu juga Li Rong hanya diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Menghina dan menyindir pemuda ini, dia adalah master tingkat ke-6, bagaimana mungkin dia berani? Bahkan gurunya mungkin menghormati pemuda ini karena di usia muda bisa menjadi master alkimia tingkat ke-6, itu jarang bukan berarti tidak ada. Tapi dia hanya tahu bahwa Lin Tian seorang alkemis bintang 6 karena dia membuat pil tingkat 6. Jika dia tahu pemuda di depan dia ini adalah tingkat ke-9 mungkin bahkan dia tidak berani melihat pemuda ini lagi. Setelah beberapa saat diam di antara mereka, mata dari Patriark Du Yun pun terbuka. Nafas dia juga mulai teratur, perlahan dia melihat sekelilingnya. Lalu dia mencoba berbicara. Istri, saudaraku, kata Du Yun dengan nafas yang masih belum agak tenang. Mendengar suara Du Yun membuat Du Zunci, Ken Ling, Du Zi dan juga Du Kong merasa bahagia. Ken Ling pun menangis memeluk suaminya. Suamiku akhirnya kamu bangun, dia menangis di pelukan Du Yun. Du Zunci juga menangis, berapa tahun dia berharap ayahnya sembuh, berapa tahun dia mengharapkan ayahnya untuk bangun. Dia sangat merindukan ayahnya ini, melihat ayahnya bangun Du Zunci mendekat dan berlutut di depan ayahnya. Ayah, anak tidak berbakti, sambil menangis dia berbicara. Melihat anaknya yang berlutut, Du Yun mencoba bangun. Nak, bangunlah, maaf aku membuatmu menderita selama ini, balas Du Yun. Tidak ayah, tidak, balas Du Zunci sambil menangis. Saudaraku, Du Kong berbicara matanya agak lembab. Saudara maafkan aku merepotkanmu, kata Du Yun kepada Du Kong. Du Yun dan Du Kong adalah saudara kandung mereka adik kakak saling menyayangi, betapa sedih Du Kong melihat Du Yun sakit dan tak bangun beberapa tahun ini. Karena keluarga yang tersisa hanya Du Yun, ayah dan ibu mereka sudah meninggal waktu mereka muda. Oh, Du Zikah, kamu sudah tumbuh dan semakin cantik nak, kata Du Yun sambil tersenyum. Paman pertama,
Duzi memanggil pamannya ini dengan mata yang lembab. Setelah itu keluarga itu berbicara melepas kerinduan mereka. Di tempat itu Lintian yang melihat merasa senang. Dia memikirkan orang tua dan paman-pamannya yang di Sekte Langit, yang juga sayang dan peduli dengan dirinya. Jika mereka tahu dia pergi keluar dari sekte, mungkin mereka semua merasa kehilangan. Tapi Lintian juga memikirkan orang tua kandungnya. Dia berpikir kenapa mereka membuangnya, betapa indahnya juga jika dia bisa seperti Du Zunci mempunyai orang tua kandung sendiri. Mata Lintian agak lembab memikirkan orang tua kandung dia. Selang tidak lama dia mencoba kembali tenang, dan wajahnya acuh tak acuh kembali. Lirong yang melihat perubahan di wajah Lintian merasa aneh. Jadi pemuda ini bisa merasakan sedih juga, pikir Lirong. Setelah keluarga bahagia itu berbicara, Duyun lalu melihat ke arah Lintian. Nak, terima kasih, jika bukan karenamu aku tidak akan berbicara dan bangun seperti ini, kata Duyun. Tidak masalah, jelas Lintian. Saudaraan terima kasih, kata Du Zunci juga. Terima kasih nak, Dukong juga berbicara dengan senyum di wajahnya. Lintian menggelengkan kepalanya dan hanya berkata, tidak apa-apa paman, saudara Du. Melihat pemuda ini yang bahkan tidak sombong di depan dia membuat dia merasa kagum. Jarang ada pemuda yang tidak sombong yang memiliki tingkat kekuatan dan master seperti ini. Nah, sebagai terima kasihku kepadamu, apa uang kamu inginkan? Tanya Bing Yun sambil tersenyum. Du Zi melihat Lintian, dia ingin tahu apa tujuan orang ini membantu pamannya. Jika tebakan dia adalah hanya untuk status di kota Du itu mungkin pikirnya. Yang tidak dia tahu di mata Lintian keluarga Du ini hanya tidak masuk di mata dia. Aku tidak ingin apa-apa paman, kalau boleh tahu paman di mana terkena racun seperti itu. Tanya Lintian, dia tidak meminta apa-apa. Hal yang ingin dia tanyakan adalah di mana Du Yun terkena racun itu. Mendengar perkataan Lintian mereka semua kaget, hanya ingin menanyakan itu. Nak, apa kamu tidak mau? Tidak paman, aku hanya ingin tahu di mana paman terkena racun, karena mungkin sesuatu yang menyebabkan paman seperti itu adalah hal yang aku cari, jelas Lintian sebelum Du Yun selesai berbicara. Du Zi dan Lirong yang telah berpikiran jelek dari kemarin tercengang mendengar permintaan Lintian itu. Baiklah, akan kuceritakan, kata Du Yun. Setelah mendengar cerita dari Du Yun, Lintian berencana langsung pergi ke tempat di mana Du Yun terkena racun. Tapi dia diminta oleh Ken Ling dan Du Zunci untuk tinggal beberapa hari. Jadi Lintian tinggal di sana untuk beberapa hari ini. Setelah beberapa hari tinggal di tempat keluarga Du, Lintian langsung pamit kepada Du Yun, Du Zucin dan yang lain. Dia langsung terbang dan menghilang di langit kota apung. Melihat pemuda berbaju putih menghilang membuat Du Yun dan Dukong saling pandang. Andai pemuda itu bisa jadi menantu keluarga Du kita, mungkin keluarga Du kita akan berkembang di tingkat yang lain, kata Dukong sambil melihat putrinya. Dilihat oleh Dukong membuat Du Zi malu. Apa yang ayah katakan, dia tidak layak, ayo saudari Li, jelas Du Zi kepada ayahnya dan berbalik pergi bersama Lirong. Lirong hanya mengangguk dan berbalik bersama Du Zi. Sebenarnya beberapa hari ini mereka sudah meminta maaf kepada Lintian, di saat mereka meminta maaf pemuda itu hanya mengangguk dan mencuekkan mereka. Seperti di matanya mereka tidak ada apa-apanya, yang lebih membuat mereka cukup sedih. Di hati mereka juga ada penyesalan, bahwa seorang alkemis tingkat 6 pastilah dari keluarga terhormat dan penting. Jika mereka dapat berteman dengannya mungkin mereka bisa mendapatkan sesuatu dari dia. Tapi tidak ada obat penyesalan, mereka terlalu sombong terhadap Lintian jadi mereka hanya bisa menghela nafas. Setelah pergi dari rumah Du di kota apung, Lintian langsung menuju hutan sebelah barat dari kota itu. Hutan ini bernama Hutan Gelap. Di hutan ini tempatnya berbagai spesies binatang iblis yang cukup kuat. Masing-masing mereka berada di tingkat alam bumi, bahkan ada yang sudah mencapai alam langit juga. Walau tidak sekuat hutan iblis atau keluarga iblis lainnya, tapi di hutan gelap ini lumayan berbahaya.
Tujuan Lintian berada di hutan gelap. Di dalam sana ada sebuah goa yang diceritakan oleh Duyun. Di sana Duyun menemukan goa. Dia masuk ke sana untuk memastikan, tapi ternyata goa itu adalah tempat tinggalnya ular beracun. Ular beracun ini hanya di tingkat alam langit tingkat pertama. Tapi racun yang dikeluarkannya itu sangat berbahaya bahkan bagi seorang puncak langit. Tapi bagi Lintian racun ular itu tidak masalah baginya. Yang membuat dia ingin ke sana adalah goa itu. Dia yakin di sana ada harta yang tersembunyi, apalagi dilihat dari racun di tubuh Duyun. Bukan hanya terdapat racun dari ular itu, tapi sebuah racun alami yang ada di dalamnya terpasang. Bayi kecil, menurutmu, apa yang terdapat di goa itu, sehingga racun yang dihasilkannya cukup kuat? Lintian menduga racun ular itu sangat kuat dan bisa mencapai alam langit pasti karena goa itu. Aku kurang pasti, mungkin ada sebuah tambang atau sesuatu yang istimewa di sana mungkin, balas bayi kecil. Iya, kita bisa lihat ke sana. Lintian lalu terbang langsung menuju kedalaman hutan gelap tempat goa itu berada. Tetapi, sepertinya ada yang mengikuti kita, kata Lintian. Dia merasakan beberapa aura yang mendekat ke arahnya, dan mereka cukup kuat, semuanya berada di alam bumi tingkat kelima, ketujuh, bahkan ada di alam langit tingkat keenam. Iya kak, mereka cukup banyak, pikir bayi kecil dengan tenang. Apa yang mereka inginkan, pikir Lintian. Dia merasa aneh untuk apa mereka mengejar dia. Setelah merasakan mereka, Lintian hanya berhenti di atas langit hutan itu. Bagi seseorang yang sudah mencapai alam bumi, mereka bisa menggunakan ki mereka untuk terbang. Keluarlah, kenapa kalian mengikutiku? Tanya Lintian. Lalu 30 sosok itu muncul di depan Lintian. Yang ternyata di depannya berdiri seorang pria parubaya dan di belakangnya ada 20 orang yang masing-masing berada di tingkat bumi. Yang membuat Lintian heran adalah ada seorang pemuda menaiki binatang iblis terbang berbentuk singa. Dia adalah pemuda yang dipukul Lintian di kota Apung. Ayah, itu dia orang yang juga memukulku, kata pemuda itu. Pria parubaya itu mengangguk kepada pemuda itu. Yang tentu pria parubaya itu adalah Cao Su dan pemuda itu adalah Cao Nan dari keluarga Cao. Nak, kamu yang telah membunuh anakku Cao Lim bukan? Kata Cao Su. Anakmu yang mana? Tanya Lintian pura-pura bingung. Jangan berpura-pura tidak tahu kamu. Kamu yang membantu keluarga Du di hutan untuk membunuh anakku, jelas Cao Su. Oh, orang itu yang menghina ibuku kah, kata Lintian. Aku memang membunuh mereka, mereka menghina ibuku dan juga kelihatannya orang itu adalah orang jahat, jelas Lintian sambil memegang dagunya. Nak, hari ini kamu akan mati, Cao Su sangat kesal, dan dia sudah benar-benar sangat marah. Anak keduanya mati di tangan pemuda ini. Anak pertamanya dipukul di kota membuat malu keluarga Cao dia. Dia mengetahui bahwa pemuda ini juga yang membunuh anaknya, karena dia mendengar dari pengintai, seseorang yang mengikuti, dia bersama Du Zunci, melihat sendiri anaknya mati di tangan Lintian. Oh, Lintian masih acuh tak acuh. Bunuh dia, kata Cao Su memerintahkan orang-orang di belakang dia. Orang-orang itu langsung maju dan menyerang Lintian langsung dengan kekuatan penuh. Nak, mati. Kalian sendiri yang meminta, kata Lintian dengan tatapan tajam. Dia masih tetap diam saja, tanpa bergerak dari tempat pertama dia berdiri. Bumem. Seluruh serangan dari 20 orang itu langsung datang ke Lintian. Hahaha, nak mati kau, inilah akibat dari melawan keluarga Cao kami. Cao Nan tertawa terbahak-bahak melihat serangan dari 20 orang itu. Dia yakin anak itu pasti mati dengan serangan kuat dari ahli bumi. Semua orang dari keluarga Cao juga tersenyum. Tapi setelah semua serangan tadi menghilang, terlihat seorang pemuda yang masih berdiri dengan tenang di tempat pertama dia berdiri. Melihat itu semua orang tercengang, bahkan mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apa kalian sudah selesai? Tanya Lintian. Baik, saatnya giliranku. Lalu Lintian mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya. Dia memegang erat-erat pegangan pedang itu. Lalu perlahan-lahan aura yang menakjubkan muncul dari tubuh Lintian.
Tingkat puncak bumi terus tumbuh, tingkat pertama alam langit, kedua, ketiga, lalu berhenti di alam langit tingkat ke-9. Dengan kekuatan ini sudah cukup, kata Lin Tian. Lari, teriak Cao Su. Dia tak menyangka pemuda di depannya ini adalah puncak alam langit, yang bahkan lebih kuat dari tuan kota. Karena sudah datang tidak usah kembali. Pedang pertama, teriak Lin Tian. Serangan pedang itu meluncur langsung ke depan orang-orang keluarga Cao. Melihat mereka tidak bisa lari dari serangan ini, yang bahkan lebih cepat dari mereka semua putus asa. Tidak, teriak mereka. Bahkan Cao Su tidak percaya dia akan mati di sini, rasa penyesalan muncul di hatinya. Jika dia tahu bahwa pemuda ini di puncak alam langit, mana mungkin dia berani melawan dia. Tapi sudah terlambat, nasi sudah jadi bubur. Boom! Ledakan dari serangan pedang itu menghancurkan ke-20 orang-orang itu termasuk Cao Su dan anaknya. Di langit saat itu penuh dengan hujan darah. Lin Tian yang melihat itu hanya dengan tenang memasukkan pedang kembali ke sarungnya. Lalu dia menghilang dari tempat dia berdiri tadi. Setelah membunuh para keluarga Cao, Lin Tian langsung meninggalkan area tempat pertarungan itu. Dia tidak ingin terjerat lama dengan leluarga Cao itu, maka dari itu dia langsung melepas kekuatan di tingkat langit puncak. Itu juga agar tidak terlalu menarik perhatian orang-orang yang sedang berada di hutan gelap. Lalu setelah dia tahu di mana goa itu berada, dia tidak langsung masuk ke goa itu. Dia pergi berkeliaran di hutan gelap itu. Selama hampir lebih sebulan dia berkeliaran di hutan gelap untuk mencari beberapa bahan pembuatan obat. Dan berbagai harta di hutan itu juga disikat oleh Lin Tian. Bahkan ada beberapa binatang iblis juga dibuat menjadi patuh oleh bayi kecil. Karena darah murni dari bayi kecil, para binatang itu menjadi hormat dan patuh pada dia. Melihat bagaimana bayi kecil sombong itu, Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya. Sudah kurang lebih 3 bulan sejak dia keluar dari sekte. Tujuan dia mengumpulkan semua itu untuk diberikan kepada sekte setelah kembali, untuk memperkuat sekte yang merawat dan membesarkan dirinya. Merasa semua sudah cukup, Lin Tian menuju goa tempat Du Yun terkena racun. Setelah sampai di sana, Lin Tian membentuk segel dengan tangannya, lalu arai yang melindungi goa itu terbuka, dan Lin Tian langsung masuk. Arai itu juga langsung terbentuk lagi dan dari luar orang-orang maupun binatang iblis lainnya tidak ada yang tahu bahwa ada goa di sana. Karena Lin Tian memasang arai pelindung. Dari luar orang tidak tahu bahwa itu goa, hanya seperti batu biasa, hanya orang dari dalam bisa melihat orang-orang di luar dengan aman. Setelah masuk ke dalam goa, Lin Tian merasakan sesuatu yang aneh. Kenapa perasaanku sedikit tidak nyaman, pikir Lin Tian. Aku juga Kak, aku merasakan ada yang membuatku sangat jijik dengan hal di dalam, kata bayi kecil. Kalau begitu mari kita masuk lebih dalam, aku takut itu mungkin sesuatu yang buruk, balas Lin Tian. Iya Kak, berhati-hatilah. Mereka terus masuk ke dalaman goa tersebut. Tapi yang aneh, goa itu seperti lubang tanpa dasar yang bahkan Lin Tian sedikit aneh dan merasa sesuatu yang janggal di dalam goa ini. Kenapa aku merasa seperti hanya berjalan terus dan tidak ada tujuan akhirnya? Pikir Lin Tian. Kak, ini mungkin arai ilusi, aku juga merasa itu aneh juga, balas bayi kecil. Yah, kalau begitu aku coba menghancurkan arainya. Lalu Lin Tian membentuk segel. Hancur. Bom. Ilusi itu hancur seperti pecahan kaca, dan Lin Tian keluar dari ilusi tersebut. Setelah keluar dari ilusi, Lin Tian lalu tetap berjalan ke depan. Lalu semakin dia ke depan semakin terang goa tersebut. Di samping goa itu, terkumpul cahaya yang aneh. Benda yang aneh, ini batu tapi mengeluarkan cahaya, pikir Lin Tian. Apa batu ini sudah diberi simbol sebelumnya dan dipasang di sekitar dinding goa, gumam Lin Tian. Bayi kecil semakin resah dan jijik dengan aura di kedalaman goa. Kak, ada jebakan di depan sepertinya, kata bayi kecil. Jadi begitu. Kalau begitu mari kita coba. Lalu Lin Tian melempar sebuah batu ke depan lorong itu. Setelah batu dilempar,
beberapa senjata dan serangan Qi keluar dari dinding. Setiap panah itu mengandung kekuatan yang cukup besar. Bahkan mungkin jika dia lewat tadi, mungkin dia akan terluka parah, atau mungkin mati. Setelah serangan panah, lantai bawah terbelah sendiri. Melihat itu Lin Tian merasa takjub. Sungguh jebakan yang luar biasa, pikir Lin Tian. Terima kasih bayi kecil. Tidak masalah Kak. Lalu Lin Tian dengan paksa menerobos semua jebakan yang ada tanpa terluka. Setelah beberapa waktu berlalu, entah berapa hari itu Lin Tian masih di goa itu untuk pergi ke ujungnya. Seberapa dalam goa ini, pikir Lin Tian. Setelah sekian lama berjalan, Lin Tian menemukan sebuah pintu besar di depannya. Pintu ini, bayi kecil melihat pintu itu. Bayi kecil, cobalah masuk ke kalung. Baik Kak, berhati-hatilah. Iya, balas Lin Tian. Setelah bayi kecil masuk ke kalung, Lin Tian membuka pintu itu. Sebuah sinar muncul di depan Lin Tian. Selamat anak muda, dengan ini kami dapat menerima warisanku, hahaha. Sebuah suara terdengar di dalam ruangan itu, tapi Lin Tian tidak tahu siapa yang berbicara. Hahaha, nak aku di sini, kata suara itu. Lalu di depan Lin Tian muncul banyak cahaya, cahaya itu lalu bergabung menjadi bentuk seorang laki-laki paruh baya. Laki-laki itu penuh senyum, aura yang dikeluarkan dari dia sangat kuat. Lin Tian melihat pria di depan ini membuat dia agak aneh dan curiga. Bayi kecil juga sedikit membuka mata di dalam kalung leher Lin Tian, dan tatapan tajam juga keluar dari mata dia. Walau dia berada di dalam kalung, tapi dia masih bisa mendengar dari luar menggunakan akal ilahinya. Nak, kamu berhasil melewati cobaan yang aku buat, sungguh hebat, kata pria itu. Oh, terima kasih, tapi bisakah aku tahu siapa senior? Tanya Lin Tian. Aku bernama Zhu Zong, aku juga dijuluki sebagai penguasa sambar gelap, balas pria itu sambil tersenyum. Oh. Lin Tian hanya mengangguk. Hahaha, nak tenang, aku akan memberikan hadiah untukmu. Kamu tinggal berdiri di altar di depan dan rasakan warisan yang aku tinggalkan untukmu di sana. Zhu Zong menunjuk ke sebuah altar di depan. Kamu anak yang baik, berada di tingkat alam bumi puncak seusia ini. Bahkan saat aku muda, aku tidak sekuat kamu. Hahaha, akhirnya aku menemukan penerus juga, kata Zhu Zong. Lin Tian masih diam di sana tidak berbicara, sepertinya orang di depan ini tidak dapat melihat kekuatan asli dari dia. Apa aku harus berdiri saja di sana leluhur? Tapi dari mana asal leluhur Su? Tanya Lin Tian. Oh, iya, aku berasal dari Sekte Sabar. Aku adalah leluhur dari sana, dan termasuk Sekte Super di benua ini, kata Zhu Zong. Oh, aku tidak pernah mendengar Sekte Sabar adalah Sekte Super di benua ini, jelas Lin Tian. Apa? Sungguh waktu sudah berlalu lama, kata Zhu Zong dengan sedih dan menggeleng-gelengkan kepala. Nak, aku harap kamu bisa mewarisi warisanku, dengan begitu aku akan bisa pergi dengan tenang. Dulu aku menyapu daratan dengan sabar di tanganku, membunuh banyak Yimo. Aku harap dunia ini bisa bebas dari penyerangan Yimo, kata Zhu Zong dengan sedih dan penuh harapan. Baik leluhur, kata Lin Tian dengan tenang. Pergilah nak, lakukan yang terbaik, kata leluhur Zhu Zong. Iya, Lin Tian pun berjalan ke depan menuju altar, lalu saat dia melewati leluhur Zong Zhu ada senyum aneh di wajahnya. Tapi saat berada dekat dengan altar, Lin Tian berhenti dan berbalik menatapnya dengan penuh senyum juga. Hei, aktingmu hebat juga, kata Lin Tian. Nak, apa maksudmu? Tanya Zong Zhu dengan aneh. Yah, bagaimana mengatakannya? Altar ini bukankah untuk menyegelmu? Tanya Lin Tian dengan senyum tenang di wajahnya. Nak, apa? Tanya Zhu Zong. Jangan banyak bicara lagi, aku lupa memberitahumu aku juga seorang Master Arai, jelas Lin Tian mengganggu Zhu Zong yang akan berbicara. Nak, itu adalah altar warisanmu, apa maksudmu? Ais, kamu terlalu banyak mengoceh. Yimo bodoh, teriak Lin Tian dengan tenang.